Bangsa Bapak Angkasa sama nilai pengabdiannya dengan membela Ibu Pertiwi. Kali ini bertempat di Kemayoran Airport, putra-putra angkasa Indonesia dari segala unsur penerbangan dengan rasa syukur memperingati Hari Penerbangan Nasional yang ke-21 pada bulan April 1960. Laju-laju perahu laju, jiwa manis indung disayang. Kemayoran, wilayah Kemayoran seperti yang kita kenal saat ini, sebetulnya itu hanya sebagian kecil. Yang disebut Kemayoran itu membentang 3.500 hektar, sampai kemudian terbagi menjadi beberapa tanah partikelir. Ada yang disebut dengan Kemayoran Wetan, Kemayoran Utan Panjang, Kemayoran Gang Kadiman, Kemayoran Tanah Nyonya, dan lain-lain. Kemayoran itu sebetulnya semuanya unik ya yang ada di Kemayoran ya. Pertama dari nama dia sendiri. Karena secara struktur, rupa bumi, memang kawasan ini kan dulunya itu rawa-rawa. Rawa, sawah. Kemudian pada masa kolonial, dia baru ditanganin oleh manusia yang POC di 1619 itu kan berkuasa. Kemudian 1 abad, 2 abad kemudian barulah tanah itu dikenal. Di awal abad ke-19 itu kawasan itu dikenal karena kekuasaan kolonial dari yang sekarang kita kenal itu Kota Tua yang ada di Jakarta Barat itu kemudian memberikan hadiah kepada orang-orang yang berjasa dan salah seorang yang berjasa itu adalah seorang Perancis sebetulnya ya. Jadi dari kawasan yang rawa-rawa, empang segala macam itu baru di awal abad 19 tahun 1800-an baru kawasan itu digarap. Yang menggarap itu yang tadi saya katakan adalah Mayor Ishak Dosta Desang Martang. Kalau kita di tulisannya Mayor Ishak de Osta Saint Martin. Karena Bapak Saint Martin yang berpangkat mayor ini membuka kawasan itu, membuka kawasan itu, maka jadilah kawasan itu orang-orang kampung, orang-orang sekitar memanggil kampung itu sebagai kawasan Tuan Mayor. Sebagai sebuah nama, Kemayoran masuk ke dalam dokumen negara pada 1816 lewat iklan penjualan tanah itu. Pada saat itu tanah itu sudah tidak lagi dimiliki oleh Sang Martang karena keluarga Sang Martang sudah pergi ke Belanda dan tidak mewariskan kepada siapapun. Di awal abad 19 itu ketika terjadi kebijakan pemerintah kolonial itu memberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kawasan, muncullah kemudian apa yang dikenal dengan lanhir. Lanhir itu tuan tanah. Ketika akan dibuat dipecah-pecah menjadi tanah partikelir, maka harus diberi nama. Nama yang populer itulah dikenal kemudian namanya Kemayoran. Di situ tokoh-tokoh masyarakat itu seperti Haji Ung, kemudian Benyamin Sueb,
itu, dan beberapa tokoh nama lainnya juga dihormatin oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menyematkan jalan yang baru dibangun itu, yang dari landasan, terutama landasan ya, Jalan Benyamin Sueb itu, jalan landasan itu kan bekas landasan tuh, maka itu ada di Kelurahan Kebon Kosong ya kalau nggak salah, Kebon Kosong, dan ya Kebon Kosong itu kemudian diberi nama Benyamin Sueb. Ada lagi Jalan Haji Ung. Haji Ung ini Haji Ung ini adalah orang yang sangat dihormatin di situ. Haji Ung itu konon juga ada kaitannya dengan Benyamin Sueb, karena dianggap, katanya menurut GR dari mereka itu dia keturunan dari Haji Ung, Benyamin Sueb itu. Jadi dua nama ini adalah nama-nama yang pada saatnya sangat dihormatin oleh masyarakat, terutama Benyamin Sueb di tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai 90-an itu kan dia namanya mencorong di dunia entertain, kemudian juga dia sangat menonjol di dunia iklan dan di dunia hiburan, di dunia televisi, maka pemerintah mengabadikan nama beliau sebagai nama jalan di situ. Op het vastgestelde tijdstip strijkt de viermotorige straalmachine neer op Kemayoran. President en mevrouw Suharto wachten het koninklijk paar op aan de voet van de landingstrap. Pada awal abad ke-20 barulah dia semakin berkembang, semakin berubah, dan saat itu pemerintah Hindia Belanda sudah melihat, wah kawasan ini roman-romannya nih cocok kalau kita jadiin sebagai tempat atau kawasan untuk landasan pacuan kapal terbang. Bandara Kemayoran ini dulunya merupakan gerbang lalu lintas kedatangan dari luar negeri masuk ke Indonesia ya lewat Kemayoran ini. Jadi ini merupakan bandara pertama internasional yang ada di Indonesia. Nah, ini tuh dibangunnya pada tahun 1934 dan selesai di tahun 1940 pada zaman kolonial Belanda. Karena dibangun itu, infrastruktur lapangan terbang itu dibangun memerlukan waktu. Alasannya apa? Itu bidang tanah paling dekat dengan Weltevreden. Weltevreden itu adalah sebuah kawasan yang sekarang kau lihat Istana Merdeka itu. Itu namanya Weltevreden, paling dekat. Tidak begitu jauh kan? Paling dekat juga dengan Kota Lama, Batavia Lama, dipilihlah di situ. Terlebih tanah di situ itu luas 3.500 hektar. Kita bisa bikin apa aja. Ya udah, akhirnya dibangunlah. Tapi karena itu harus mengubah rawa-rawa, itu kan rawa banyak nyamuk segala macam dan juga lahan basah ya gitu ya. Harus diuruk segala macam, maka pembangunannya itu lama. Dari tahun 1934 baru selesai 1940. Pada masa itu setelah selesai dibangun, itu sudah mulai dipergunakan oleh tamu-tamu negara untuk pejabat Indonesia dan juga pejabat-pejabat negara Indonesia yang ke luar negeri. Seperti itu. Jadi semenjak mulai dari 1940 sampai terakhirnya ditutup di 1985, bandara ini aktif dipergunakan namun masih dikelola oleh Belanda. Memang pada saat itu Bandara Kemayoran tahun 1940 adalah bandara internasional modern, kalah canggih. Apalagi Bandara Kuala Lumpur kalah. Jadi zaman dulu itu memang awalnya lebih sering dipakai pesawat-pesawat militer gitu. Setelahnya semakin meluas, jadi penggunaannya juga semakin membesar, makin meningkat, lalu lintas makin meningkat, jadi jenis-jenis pesawatnya juga semakin beragam. Ketika Belanda mengakui kedaulatan, maka kita Republik Indonesia menguasai bandara itu, bandara udara di Kemayoran itu. Jadi ya berpindah-pindah begitu. Karena memang orang yang sudah tidak berkuasa ya otomatis akan ada balik nama gitu ya, kalau atau nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia sesudah kemerdekaan. Pesawat DC-9 Dakota itu adalah pesawat paling besar pada saat itu. Itu yang dioperasikan oleh Koninklijke Nederlands Indisch Luchtvaart Maskapai. Itu yang pesawat pertama yang landing,
itu juga dari Cililitan diambil, landing, dan pesawat itu pula yang kemudian take off untuk penerbangan internasional pertama, yaitu ke Australia. Karena pada saat itu memang DC, pesawat DC itu pesawat paling besar. Douglas itu kan, Douglas pesawatnya buatan Amerika, pada saat itu paling ngetop lah gitulah. Airbus, Boeing belum ada. Ada sudah, Airbus sudah ada, Boeing udah ada, tapi belum sehebat sekarang ini. Yang pada saat itu hebat adalah DC. Dan itu pesawat Dakota itu mendarat dan take off terakhir kali sampai Bandara Kemayoran lenyap atau ditutup. Ya, tentu saja arsitek mereka itu melihat bahwa beginilah seharusnya membuat landasan lapangan kapal terbang. Emang agak menarik ya mungkin pada masa dulu itu. Jadi runway-nya memang menyilang betul. Jadi yang satu mungkin sekarang bisa dilihat namanya Jalan Benyamin Sueb. Itu lebarnya memang cukup lumayan ya dibandingkan dengan lebar jalan raya pada umumnya. Karena itu memang dipakai sebagai runway-nya pesawat-pesawat besar. Jadi runway-nya di situ. Nah, pesawat-pesawat kecil itu kenapa dia pakai runway yang lebih kecil? Namanya Jalan HBR Motik kalau sekarang. Karena dia tidak bisa melawan angin yang dari arah Ancol. Jadi dibuat runway-nya menyilang seperti itu. Saat itu kan pesawat nggak secanggih sekarang ya, nggak dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sekarang yang bisa mengukur ketinggian, kerendahan, kecepatan dan segala macam. Dulu kan apa-apa dengan manual. Jadi kira-kira gitu. Faktor keamanan itulah yang mungkin diambil oleh para arsitektur pembangunan bandara itu. Seluruh bangunan yang ada di situ, mulai dari runway, menara, apron, sampai kemudian ruang tunggu segala macam, Belanda. Kalau kau melihat pasti aslinya atau kau melihat gambarnya, arsitekturnya Belanda. Otomatis itu dibikinlah relief-relief. Kemudian kalau zaman sekarang tuh misalnya layar-layar yang menginformasikan segala sesuatu tentang kegiatan kita dari sejarah sampai kepada semua tetek bengek yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap dibutuhkan oleh orang-orang yang melintas atau mampir ke bandara itu. Itu sih udah menjadi biasa ya sejak zaman dulu. Bahkan beberapa tempat juga memiliki seperti itu. Kita lihat semua tempat yang dibangun oleh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah kan mereka senantiasa ingin memberikan kesan penuh informasi, kesan sangat lokal, kesan sangat informatif dan seterusnya. Dan seterusnya itu udah sesuatu yang sangat biasa ya. Tidak ada sesentuhan teknologi, sentuhan lain, sentuhan lokal baru masuk setelah 1950. Baru kemudian kita menampilkan sentuhan-sentuhan lokal. Interiornya kemudian dibuat sangat lokal. Dengan ornamen-ornamen etnik. Karena itu juga kemudian mengandung arti politis. Bahwa gua sudah punya kedaulatan. Maka gua berdaulat atas bangunan ini. Ya gue mau ubah kayak etnik juga kan sah-sah saja. Nah itu. Tapi kalau soal bangunan fisik, infrastrukturnya, struktur bangunan itu Belanda. Nyaris Belanda. Jepang sama sekali tidak membangun apapun.
Jadi memang ada yang unik lagi ya di Kemayoran selain di bandara ini. Ada namanya Menara ATC atau Air Traffic Control. Itu sama seperti pada zaman sekarang fungsinya untuk mengatur lalu lintas pesawat gitu. Nah, tapi mungkin yang jadi perbedaan adalah menaranya tidak sebesar Menara ATC pada zaman sekarang, walaupun fungsinya sama gitu. Dan itu dibangunnya sama dengan pembangunan Bandara Kemayoran, jadi bersamaan. Nah, kenapa bisa ada di majalah Tintin? Jadi pada saat itu menceritakan tentang pertualangan beliau ke Australia. Nah, beliau ini transit di Kemayoran, di Jakarta, di sini di Bandara Kemayoran ini, dan beliau melihat menara ATC tersebut kemudian digambar dan dilukiskan di komik Tintin tersebut. Jadi pada waktu itu, tahun 1980-an, peningkatan lalu lintas penerbangan itu sudah semakin signifikan ya, sudah semakin padat. Jadi tidak hanya pesawat militer, pesawat komersial pun semakin banyak. Dan juga perkembangan hunian yang ada di sekitar Kemayoran ini semakin meningkat juga. Kemayoran sudah nggak layak lagi jadi bandara internasional. Kemungkinan perluasan ke kiri dan kanan juga nggak mungkin. Karena di sekelilingnya sudah padat bangunan. Bandar udara itu kan ketika Indonesia merdeka ya dipakai. Tetapi kebutuhan sebagai bandar internasional di situ dianggap sudah tidak memadai lagi. Karena di kiri kanan kemudian ketika itu Orde Lama didirikan bangunan-bangunan yang mengganggu jalur transportasi udara. Pembebasan permukiman itu mahal. Maka kemudian pemerintah pada saat itu mewacanakan untuk pemindahan Bandara Kemayoran. Penerbangan ke luar negeri itu yang begitu tinggi, begitu sering, menyebabkan banyak kemudian pesawat-pesawat yang harus dialihkan ke Ciritan atau kemudian bernama Halim Perdana Kusuma. Jadi Halim Perdana Kusuma menggantikan peran dari lapangan terbang Kemayoran, dan dari situ kemudian memang dilihat oleh pemerintah ini juga kurang bagus juga nih. Sementara Halim Perdana Kusuma karena begitu semakin tingginya kemajuan teknologi, pesawat-pesawat militer juga kan udah semakin modern, ada jet-jet tempur segala macam semakin banyak, mengganggu. Akhirnya diusulkanlah Cengkareng. Karena Cengkareng pada saat itu tahun 70-an itu lahan kosong. Blank. Sawah selebar-lebar jagat gitu. Sepanjang mata memandang adalah sawah kali. Ternyata Cengkareng juga nggak layak dari segi struktur tanah. Karena dia sawah irigasi teknis, artinya sawah basah sepanjang tahun. Karena kan diairi. Udah gitu pertumbuhan kampung itu dari tahun 60-an sampai tahun 70-an tinggi sekali. Aspek sosialnya kalau terjadi penggusuran sangat rawan tinggi. Didoronglah kemudian ke Tangerang. Jadi seperti yang sekarang kita experience ya, bandara udah pindah ke Soekarno-Hatta. Bandara Kemayoran ini baru-baru ini sudah menjadi cagar budaya dan sudah tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
gitu. Jadi sebelumnya memang hanya Menara ATC yang sudah jadi cagar budaya, tapi gedung Bandara Kemayoran ini juga sudah menjadi cagar budaya yang perlu dilestarikan. Nah, fungsinya sekarang untuk apa? Mungkin sementara masih sesuai dengan fungsi seperti peninggalan zaman dahulu ya, bisa dikunjungi oleh berbagai komunitas, penelitian seperti mahasiswa juga seperti sekarang, dan juga biasanya untuk menjadi sarana informasi seperti komunitas pecinta sejarah, komunitas jalan-jalan gitu. Untuk fungsi selanjutnya seperti museum ataupun jadi pusat hiburan itu belum, tapi kami menjaga kelestarian bandara dan juga relief-relief seperti ada di belakang ini seperti sedia kala. Dan itu kalau memang pemerintah mempunyai keinginan, tentu saja nggak susah kok. Pemerintah tinggal bikin program, menganggarkan, besok dilaksanakan, besok penguntingan pita untuk untuk peresmian dan seterusnya itu gampang di tangan pemerintah karena pemerintah mempunyai macam-macam sumber daya yang ada padanya. Iya, nanti lu di Kamboja jangan macam-macam ya.